Kalau masa naik bis. Karena kami belum jadi. Kami mendukung all out pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ya, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Nah, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Kembali lagi bersama Intrik ID, bahas politik tanpa berperan. Langkah zigzag dan kilat Ganjar Pranowo mengambil hati para ketum Federasi Serikat Buruh Tanah Air. Tak tanggung-tanggung, serikat buruh yang berjumlah 10 federasi buruh yang berbeda-beda datang ke kediaman Ganjar Pranowo untuk menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Alasan buruh mendukung Ganjar tak lain adalah janji Ganjar yang akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law bagi para buruh. Tak sekedar kata-kata manis, Ganjar langsung to the point untuk menstop Undang-Undang Omnibus Law jika dia terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Bergeser dari acara Ganjar dan para serikat buruh yang asik berkumpul bersama, Anies Baswedan dari Capres Koalisi Perubahan pun tak ingin ketinggalan merayakan Hari Buruh Internasional bersama pimpinan dan kader dari Partai Keadilan Sejahtera atau biasa orang awam sebut yaitu PKS. Anies Baswedan pun merasa heran dan terenyuh serta hanya bisa istighfar kenapa para buruh malah mendukung Ganjar. Sebab jika ditarik ke masa lalu sebelum Anies pensiun, Anies secara ngotot menaikkan upah buruh menjadi 4.600.000 di tahun 2022. Padahal kita tahu bahwa di tahun 2002 adalah awal kebangkitan ekonomi Indonesia dari keterpurukan pandemi COVID-19. Atas kuda-kuda Anies yang menaikkan upah buruh yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah pusat, Anies pun mendapat teguran dari beberapa kalangan, terutama dari kalangan pengusaha, sebab pengusaha baru saja ngos-ngosan dihajar pandemi COVID-19. Anies pun membela diri bahwa angka 4.600.000 adalah angka keadilan bagi buruh Jakarta. Entah memang Anies menaikkan UMP Jakarta sebesar 4.600.000 ini adalah keberpihakan pada buruh atau ingin mendapatkan simpati buruh yang bahwa kita tahu Anies kala itu masih dalam pantauan parpol untuk menjadi Capres 2024. Anies agak sedikit kecewa atas sikap buruh yang tidak memihak padanya. Padahal Anies sudah menaikkan UMP Jakarta yang cukup lumayan besar. Tapi buruh malah memilih dan meminang Ganjar Pranowo. Bahwa kita tahu daerah UMP paling kecil yaitu daerah yang dipimpin Ganjar Pranowo. Tahun 2023 saja UMP Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar Rp1.800.000. Anies pun hanya bisa istighfar. Memang hidup tak semanis madu, padahal sudah dinaikkan UMP Jakarta 4,6 juta. Buruh malah pindah ke lain hati. Tindakan Anies tidaklah salah. Para buruh pun bersyukur atas kenaikan UMP Jakarta yang sebesar 4,6 juta. Buruh hanya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anies yang sudah menaikkan UMP Jakarta menjadi 4,6 juta.
Pertanyaan pun muncul, apakah buruh akan mencoblos Anies di Pilpres 2024 nanti? Kita tunggu saja beritanya hanya di Intrik ID, bahas politik tanpa baperan.